Hai adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan saya belajar matematika. Belajar matematika itu sangat mengasihkan. Belajar matematika sangat menyenangkan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Materi kita adalah bunga tunggal. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bunga tunggal, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal, mengenal bunga tunggal. Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, kadang pula untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita, sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi kata bunga bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan. Modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, bunga yang akan dibahas dalam buku ini, dalam video ini, hanya bunga tunggal saja. Kita lihat, jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M, dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu pinjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar M tambah B. M itu modal, B itu bunga atau jasa. Ya, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per 1 tahun atau per tahun. Jasa sebesar B disebut dengan bunga, sedangkan M merupakan besarnya pinjaman atau modal. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga atau B, terdapat besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh B sama dengan B kali M. Ya. B huruf besar itu bunga, B huruf besar itu persen bunga, M adalah modal. Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga atau B tiap bulan dengan persentase bunga B dalam tahun adalah B sama dengan 1/12 B kali M. Ya. B huruf besar itu bunga atau jasa, sedangkan B huruf kecil itu adalah persentase bunga. Kita lihat contoh yang pertama. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan. Maka kita perhatikan jawabnya. M itu modal 30 juta. Persentase bunganya atau persentase jasa adalah 24%. Maka bunga 6 bulan, ya, itu yang ditanya, sama dengan 6 kali 1/12 kali 24% kali 30 juta. Disederhanakan, 6 kali 1/12 menjadi setengah. 24% artinya 24/100 dikali 30 juta. Dikalikan, dibagikan, maka diperoleh 3 juta
Rp600.000. Jadi itulah bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 6 bulan. Contoh yang kedua. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Kita lihat penyelesaiannya. Modalnya tadi 12 juta, persen bunga 10%. Yang ditanya adalah bunga yang ditanggung, kemudian angsuran tiap bulan. B sama dengan B kali M, yaitu rumusnya untuk mencari bunga. Berarti bunganya sama dengan 10% kali 12 juta, sama dengan 1.200.000. Itulah bunganya. Angsuran tiap bulan sama dengan modal ditambah bunga atau bunga ditambah modal dibagi 12. Karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan, ya. Maka diperoleh 1.200.000 ditambah 12 juta per 12 sama dengan 13.200.000 per 12 sama dengan 1.100.000 rupiah. Jadi besar angsuran tiap bulan adalah 1.100.000 rupiah. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari bermanfaat bagi dirimu, terlebih bagi masa depanmu. Matematika, yes.